Iya, benar-benar. yang lebih parah lu misalnya apa, keluar gara-gara orang itu, pas lu pindah ada juga modelnya. Oh iya iya itu sih enggak itu gua nggak pernah gitu. Itu benar-benar jangan orang kerja jangan pernah keluar karena orang yang lucu itu. Kamu harus Nah, lebih lucu. Ah, orang lagi kita cheers nih, nggak cheers. episode Ya lupa ke-16. mulu cheers nih. 16 gila, udah 16 aja. 16. So thank you so much for apa namanya your time. Biasanya udah join kita terus. So hopefully apa namanya bisa terus ini ya dengar diskusi kita ke depannya. Nah, kali ini kita mau omongin soalan gimana sih lo cara ngadepin kalau lo lagi bete di kantor. Nah, Nah, kalau itu kan apa namanya siapa yang kadang sering bete di kantor? nah, kadang-kadang kan lo suka suntuk nih ya di kantor, terserah deh lo masalah kerjaan, masalah rumah, masalah macet, sekarang udah macet, masalah kalau lagi work from home internet suka ngadat ya kan. Nah, gimana sih apa namanya orang kerja bisa ngadepin tetap profesional, tetap fokus, tapi juga apa namanya bisa manage kerjaan dengan baik gitu loh. Nah, sebelum kita mulai, gue pengen tanya dulu lah dari Arnold dulu deh. Nold, nah Apa tuh? kira-kira kalau lo kerja yang suka bikin lo bete apaan aja sih, Nold? Nama ada perusahaan disamarkan lah basically. Ya. Dan bisa Yang disamakan. gue bete kalau misalnya sih paling gampang ya kalau kita Hmm. di pekerjaan yang bikin gue bete pada saat kita deadlock gitu loh Deadlock mengerjakan tuh maksudnya apa tuh? bukan deadlock decision negotiation ya deadlocknya Hmm. kita lagi apa sih namanya lagi mengerjakan sesuatu gitu anggaplah kita bikin satu inisiatif gitu dalam berpresentasi gitu ya. Nah, taunya, aduh gue kok nggak punya ide ya gitu loh. Nah, Hmm. itu kan bete banget pasti ya nggak nyari-nyari di internet misalnya nggak dapet. Mungkin ada cuma nggak match gitu dengan cara yang kita cari gitu. Ya. Kadang-kadang gue kan pasti ke komunitas gitu. Nah, gimana di lo ada nggak? Kadang-kadang dapet gitu. Kadang-kadang juga enggak. Nah, yang bikin bete itu dari sama sekian banyak kan kita ngeliat circle kita ya, gitu. Hmm. Circle kita di mana gitu. Pasti ke teman, ke internet, sama ke atasan. Apalagi pada saat ke atasan, wah atasan gue lagi sibuk nih, gitu. Pas lagi sibuk-sibuk kan susah juga ya. Itu bukan deadlock ya, stuck gitu ya. Jadi gue pas stuck, wah itu bete banget. Terus gue larinya kemana ya? Udah lah, gue lupain dulu ya. Gue main game lah, lihat-lihat Instagram gitu. Pokoknya yang bikin gue nyaman dulu gitu, baru nanti gue akan balik lagi. Oke, good. Jadi apa namanya contoh kasus berarti lo lagi stuck lah ya gitu ya. Oke, gimana Ren kalau dari lo Ren? Jadi tapi emang yang selalu bikin gue bete adalah ketemu dengan orang-orang yang menurut gue inkonsisten atau kayak orang gak punya prinsip atau mungkin kalau misalnya sama A ngomong apa, sama B ngomong apa, itu menurut gue memperlama semua proses yang ada di kantor gitu. Dan karena kenapa? Karena lo harus make sure, harus cross check gitu kan ya. Itu proses yang menurut gue bikin gue bisa emosi jiwa gitu karena kayak lu mau apa sih sebenarnya gitu. Menurut gue komunikasi adalah jalan tercepat gitu mas. Cuman kalau udah apa namanya informasi itu kita nggak bisa pegang, orangnya kita nggak bisa percaya, apalagi sudah dengan ada pengalaman-pengalaman yang kita bisa akhirnya gitu ya maaf kata memutuskan bahwa aduh orang ini kayaknya emang gue nggak bisa percaya deh. Makanya menurut gue sih kemampuan kita berkomunikasi dan kejujuran kita berkomunikasi menurut gue itu penting banget gitu. Maksudnya ketika misalnya kita kesalah gitu ya, nggak apa-apa gitu, akuin aja kalau lo salah gitu misalnya. Say sorry, say thank you. Menurut gue apresiasi kecil itu atau keterbukaan yang sebegitunya itu penting banget sih di dunia kerja gitu ya. Dan kita membantu diri kita sendiri juga membantu orang lain. Dan semua proses itu menurut gue jadi lebih mudah. Mudah-mudahan juga company-nya jadi diberkati juga ya karena orang-orangnya itu apa ya lempeng-lempeng aja lah jujur-jujur aja lah yang benar-benar aja lah gitu kita bekerja toh ini ladang yang sama tempat kita cari duit gitu jadi menurut gua berpolitik atau misalnya
mau menang sendiri, atau misalnya pengen bener sendiri, pengen kinclong sendiri, itu menghambat diri lo dan menghambat orang lain juga sih nantinya gitu. Jadi beberapa kali kita bekerja di mana-mana tempat, kayaknya ada deh suka Tuhan kasih 1, 2 yang lucu-lucu kayak gitu ya. Mungkin buat pelatih kita lebih sabar atau Yang kayaknya unik Oh, gitu pasti ya, ada unik sih ya. kayak yang gitu ya. lucu-lucu Pasti gitu ya, ada. pasti kayaknya ada deh gitu. Supaya akun lambe curah nggak kosong kali ya, Bo. harus ada pedes-pedes, jadi biar Ember. semangat. Supaya hidup lo lebih bermakna lah. Bermakna Iya. banget gitu. Jadi Zigzag kurang lah, pedes kan makan bakso lurus kayak terus enak. kayaknya nggak seru deh. nggak seru ya kayaknya ya. Kadang-kadang gue mikir nih, apa emang ujian kesabaran gue kagak lolos-lolos, tapi kok kayaknya di tiap kantor ada deh. Jadi kayaknya emang Iya benar. Yang lebih parah lo misalnya keluar gara-gara orang itu, pas lo pindah ada juga modelnya. oh iya itu sih enggak itu gue nggak pernah gitu. Itu benar-benar jangan orang kerja jangan pernah keluar karena orang yang lucu itu. Nah. Kamu harus lebih lucu. Keluarlah karena memang lo udah pengen lebih maju gitu. Betul. Gak ada trainingnya ya kayak gitu loh. Iya, gue sih itu sih enggak sih, gue tabu tuh buat gue kalau keluar gara-gara itu, sorry. Gue nggak bakal mundur untuk orang kayak gitu. Iya, wajar lah, sebagai kita kan manusia ya, manusiawi, kadang-kadang kan kita nggak bisa selalu bisa stabil gitu ya, kuat terus. Kadang-kadang kita juga sering lelah gitu ya. Nah, pada saat lelah kan biasanya kan sensitif ya. Dan respon kita juga kadang-kadang tidak seperti biasanya. Hanya memang betul menghadapi drama-drama kayak begini kadang-kadang memang perlu kondisi fit tersendiri ya. Kalau boleh saran kepada orang kerja sih ya, hati-hati pada saat meresponnya, itu aja sih. Jadi karena kita tahu diri kita lelah, kita tahu yang kita hadapi itu orang sulit. Mau nggak mau memang kita harus merubah cara pandang kita. Artinya dalam arti bukan merubah untuk mengalah, tetapi lebih bahasanya lebih mensiasati gitu loh. Karena kalau kita nggak merubah tetap dengan prinsip yang gitu, kita seperti kayak membentur tembok keras ya. Kita rugi dan dia juga tetap begitu. Pekerjaan itu mungkin jadi terganggu. So intinya kita harus mencari cara bagaimana mensiasati pola pikir kita, respon kita, dan kelelahan kita. Karena itu kan tetap harus dijalanin, meletihkan. Karena kerja bener aja udah capek. So, tapi itu tetap intinya itu manusiawi dan itu akan benar-benar dihadapi oleh siapapun orang kerja, dan kita pun, saya pun mengalami juga. Di setiap Selasa kan kita di perusahaan saat ini kan ada sharing di secara HR group gitu ya. Nah itu bicara tentang ya value kita tuh bagaimana ya menghadapi kondisi-kondisi jika perusahaan itu mungkin tanda kutip tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Pimpinan kita mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus kita mau gimana? Mau kita marahin? Mau kita aduin? Kan nggak juga. Nggak wise ya. So bagaimana caranya ya? Kita sendiri, kalau kita mau merubah something, maka rubah dulu kitanya. Kita sebagai agen change-nya dulu. Agen perubahannya kan di kita dulu gitu loh. Mungkin dari situ value-value-nya mungkin ya itu tadi, menghadapi orang keras, menghadapi orang yang untuk mensiasati drama-drama yang nggak perlu, atau orang yang berniat sesuatu yang kurang baik, kita put, bahasanya saya pernah dengar dalam tulisan dia di kepalanya itu kita menaruh kebaikan itu ibarat seperti kita menaruh bara api di kepalanya. Tandanya apa? Mudah-mudahan sih bisa memberi apa ya? Dia jadi membalik gitu bahwa oh yang ngapain juga gituin sama dia gitu. Uang saya juga selalu nggak pernah direspon negatif kok sama dia. Ya mudah-mudahan ya. Karena biasanya kebaikan selalu ujungnya kebaikan. Tapi betul kalau memang udah capek ya harus disiasati. Mungkin caranya akan berbeda-beda setiap orang ya. Yang jelas betul, gua sangat setuju. Kalau pindah gara-gara orang yang tadi yang lucu, itu rugi. Karena di setiap perusahaan orang lucu itu ada. Benar banget. Cuma beda tipis. Bisa jadi persis. Hanya mungkin lain muka. Dan muka lain nama. Tapi sama kelakuan. Lain nama. Ya, lain nama. Kuat-kuatan kata Iren juga harus lebih lucu. Itu dia sih. Iya. Plus satu tuh gue karena kerjaan, Iren sama Bang Vijo tuh gara-gara orang sebenarnya, atau lebih diri sendiri ya. Cuma barusan gue sambil browsing, ternyata benar
mostly tuh orang-orang bosan di kerjaan karena apa? Karena orangnya, gitu. Jadi karena ada orang-orang yang di dalamnya itu tuh rata-rata tuh itu. Kedua baru karena kerjaan, terus ada yang karena culture-nya, kemudian karena ada yang lain-lain gitu. Tapi bener sih, mostly itu orang bete di kantor karena orang-orang lingkungan sekitarnya. Iya, iya. Orang-orang yang Jadi lucu bukan di gaji situ ya? Bukan gaji ya? Bukan. Itu Nah, kan orangnya juga nih, kenapa sih nggak ngasih ke gue, kan orang yang ngasih gajinya. balik lagi ke orang gitu ya. Balik lagi ke orang. Kerjaan juga orang sih, ini karena orangnya ngasih kerjaan ke gue. Bener juga. Semuanya. Yang apa namanya, klien lo gitu ya, yang emang lo susah banget harus manage dia dan akhirnya apa namanya, lo berhasil untuk akhirnya kerja bareng sama dia. Lo pernah ngerasain gitu nggak di kerjaan? Gua tuh kalau manage klien gua, at least stakeholder gua itu kan waktu ya. Kalau orang sales itu susah banget gila, gitu kan. Di pikirannya tuh omset, duit, cuan gitu. Jadi pada saat kita udah ketemu dia, kita bisa berkualitas gitu ketemunya, nagih sih gitu loh. Itu dia sih. Jadi gue pernah melakukan itu, tapi ya benar-benar, jadi benar-benar gue siapin pada saat ketemu dia, benar-benar kualitas gitu pertemuannya, apa yang kita bahas, dan itu impact buat mereka. Gitu. Jadi itu sih yang gue pelajarin. Jadi bagaimana gue bisa memanfaatkan waktunya, lebih apa sih namanya, lebih mudah untuk memberikan waktu sama dia, karena nggak buang-buang waktu nih kalau sama lo gitu loh. Jadi penting lah gitu yang kita bahas untuk ketemu sama HR misalnya gitu. Jadi itu sih yang saat ini yang pernah gue rasakan waktu itu, dan bagaimana kita harus memanfaatkan kan udah waktunya susah, kita harus benar-benar berkualitas waktunya. Oke, great. Nah, Ren, gue mau nanya ke lo nih, lo kan udah beberapa apa namanya pindah ke beberapa perusahaan berbeda industri ya. Pernah nggak sih lo ngerasain di mana leader itu ngelihat HR itu cuma admin doang gitu loh. Nah, gimana caranya lo bisa showcase sebenarnya HR ini bisa jadi apa advisor lo, bisa jadi strategic partner lo, bukan cuma ngurusin apa namanya payroll doang gitu. Lo pernah ngerasain gitu nggak? Kalau yang gua ini sih yang gua rasain sih pasti pernah tuh berapa kali yang misalnya oh ya emang orang HRD itu direkrut ya untuk beresin payroll lah, cuti lah gitu kan ya. Nah, yang gue lakukan adalah karena gue sendiri sih emang kepo juga sih gitu. Maksudnya kan itu kebutuhan ya untuk mengetahui proses bisnis di tempat kita, untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi di tempat kita gitu kan. Nah, sering-sering nongkrong bareng sama anak-anak itu gitu. Misalnya kalau gue di digital agency ya, sore-sore itu momen mereka main gitar dan segala macam gitu, ya udah kita ikutan nongkrong di situ gitu, dan nggak ngomongin kerjaan gitu, beneran ngomongin hal-hal lain yang di luar dari kerjaan yang nantinya biasanya kalau udah nyaman bener kayak Anot bilang gitu, nanti akhirnya mereka betah dan tanpa sadar akan curhat sendiri gitu. Curhatan itu biasanya gue raise isunya gitu, jadi nggak yang gue nongkrong terus nggak ada maknanya gitu, jadi mereka juga akhirnya bisa melihat bahwa apa yang dicurhatkan walaupun tanpa sengaja, atau mereka kadang kan mereka mungkin skip ya karena mereka udah busy banget gitu, mungkin akhirnya nggak sempet nih mau misalnya khusus untuk datengin HR untuk mencurahkan perasaan dan hati dan kendalanya gitu terhadap siapapun, terhadap leader, terhadap peer-nya. Kadang-kadang nggak ada waktu, akhirnya kayak udah di skip aja tuh, nanti akhirnya burn out sendiri, abis itu tau-tau dari resign aja. Mereka juga bisa melihat bahwa kita concern terhadap bisnis, kita concern terhadap our team, nggak cuma tim HR doang, tapi juga seluruhnya gitu. Akhirnya kita bisa bantuin juga mereka dari sisi yang mereka mungkin kurang bisa lihat atau kurang bisa handle sampai situ ya, karena kan ya kayak misalnya tadi aku bilang sales yang ditargetin bosnya sales adalah ya tadi kan revenue gitu kan gitu, tapi apakah people-nya happy, apakah ini timnya merasakan hal-hal kendala-kendala kan sulit ya untuk disampaikan karena udah ngomongin target mulu tiap hari gitu. Nah, akhirnya ketika kita bisa istilahnya kayak tutup lubang-lubang kecil yang akhirnya bisa jadi potential problem yang bigger, I think di situ kita punya leader akhirnya bisa melihat bahwa kita juga concern ya terhadap bisnis dan terhadap kemajuan dari perusahaan kita sendiri gitu. Baik lagi komunikasi lagi ya Ren ya. Komunikasi. Iya.
Iya. Bener, karena nongkrong gitu tuh modalnya aja ya bisa kita tadi Arnold bilang gitu, ketika mereka udah nyaman, itu kan nyaman tuh kan bukan sesuatu proses yang mudah ya gitu. Kalau misalnya kita aja secara personality udah tidak diterima, lo nggak mungkin bisa nongkrong, baru datang aja bubar mungkin jadinya. Karena emang diawali dengan itu sih Ren, benar gitu. Kita mengawali dengan komunikasi pada saat mereka nyaman, apalagi itu ngomong curhat ya gitu. Stakeholder atau user lo udah bisa curhat, itu lo posisi lo udah aman lah gitu kan ya. Karena itu tuh udah momen-momen pada saat orang curhat berarti kan udah trust gitu loh. Nah, trust itu kan yang kita cari kan. Jadi kalau orang udah curhat, bukannya malah ini ngomongnya kayak gini, justru itulah awal untuk kita akan menjalin ke relationship yang nanti terhubung sama strategik itu gitu. Jadi memang dimulai mungkin dengan curhat gitu. Nah, mungkin ya kita bisa cari waktunya ya mungkin pada saat makan siang misalnya loh. Tapi pandemi gini kan jarang makan siang bareng ya. Kalau yang biasanya emang pas makan siang gitu, atau gua gitu misalnya kan beberapa head sales kan ada yang laki-laki ya cowok gitu kan rokok tuh ya misalnya di tempat rokok tuh ngobrolnya kan lebih santai gitu loh. Dia udah nggak mikirin pekerjaan, dia habis stres di atas, pada saat ngobrol sama kita ngomong tentang orang, tentang static development itu lebih nyambung gitu loh. Tapi gayanya kan nggak serius yang di ruangan ya. Gitu. Nah itu sih kita harus manfaatin momen. Jadi as HR kita bukan hanya di meeting kita akan strategik, dimanapun sebenarnya bisa sih kita akan menjalankan proses kita. Wah, ini nih HR as communication strategist nih jadinya ya, nggak cuma buat ini ya. Oke, Om, aku mau nanya deh Om, kalau misalnya kita kadang-kadang kan dari beberapa divisi di perusahaan kan kadang-kadang suka pada bete-betean tuh ya, yang ini ngomong ini, ini ngomong ini gitu loh. Nah, biasanya kan namanya HR kan udah suka dicurhatin dua-duanya ya. Nah, itu biasanya gimana? How do you handle that? Aduh. Jadi dua pertanyaan tuh kayaknya gampang, tapi jawabnya susah nih. Tapi ini pernah gue juga pertanyaan waktu pas pertanyaan assessment sih. Biasa pertanyaan gini keluar dari pertanyaan assessment. Ini kayaknya gue lagi di assess nih. Sama psikolog. Sadar. Kawan. Jawaban salah ketahuan dah. Karena ini kita lagi masuk ke segmen sadar nggak sadar. Iya. Intinya sih untuk dalam kondisi itu kalau gue sih simpelnya gini, menempatkan sebagai orang nice guy, tapi netral, gitu. Jadi pada saat yang mungkin anggaplah divisinya itu divisi A sama divisi B gitu ya, satu si B ngomongin si A juga ngomongin si B gitu. Tetap gimana pun juga gue akan denger sih versi mereka gimana sih gitu. Nggak apa-apa mereka mengeluarkan semua yang jelek-jeleknya, gue tetap terima gitu. Dan di situ gue nggak jadi dewa dulu, nggak mencari solusi, nggak. Karena kan pada saat mereka mencurahkan sesuatu itu kan mereka memang lagi mengeluarkan hal yang negatifnya itu. Memanage dengan baik lah sikapnya. Jangan sampai kita juga terpengaruh, bahkan malah jadi ikutan negatif auranya gitu. So, dengar saja dan kemudian ya coba untuk seolah angle-nya itu sama mereka. Supaya apa? Karena ketika mereka sudah nyaman, sudah mengeluarkan yang sampahnya itu, nanti kita mau ngomong apapun enak. Kira-kira apa sih problemnya? Root cause-nya apa sih? Dari sisi A, perspektifnya apa? Dari sisi B, perspektifnya apa? Ini ada semacam kayak ada apa ya? Kayak teori namanya ego state namanya. Tapi ini teorinya udah jadul sekali. Hanya dalam ego state itu kan ada 3 komponen ya. Parent, orang tua, dewasa dan anak-anak. Nah, satu hal yang harus kita penting ketika kita negosiasi adalah pastikan lawan bicara kita harus dalam kondisi preferensinya sama orang dewasa, itu maksudnya. Udah, mereka kan ada proses kan mengeluarkan semua unek-uneknya. Yang satu juga sama mengeluarkan unek-uneknya. Nah, ketika sudah mulai tanda kutip sudah turun, ya sudah bisa dia normal lagi dan kita lihat nih, wah kayaknya frekuensinya udah bisa seperti kayak orang dewasa, orang kayak gini kan normal, biasa berpikirannya positif, mengungkapkan kata-kata juga sudah lebih tertata baik gitu ya. Nah, itu momen gue untuk mempertemukan. Biasanya sih gitu sih gue caranya. Jadi kadang-kadang nggak perlu bisa, kadang-kadang problem itu nggak bisa diselesaikan dalam 1 hari. Ya tergantung situasinya ya, tergantung situasinya. Tapi kalau misalnya perlu waktu ya mau nggak mau kita benar-benar bisa buying time, tapi bukan berarti mengulur dan dilupakan, tapi benar-benar kita memanage proses tersebut dengan baik. Karena kita harus tetap netral gimana pun juga. Somehow kadang-kadang ya kita harus jelaskan bahwa sorry ya, nyatakan sikap kita juga. Saya nggak bisa harus mendukung kalian.
100%. Karena saya harus tetap, tujuan saya adalah mengambil apa sih yang kalian harapkan secara netral gitu ya. Sama, begitu ngomong ke B juga gitu, saya juga nggak bisa menjelekkan begini. Karena ini kan masalah sesuatu persepsi yang tercipta itu kan karena ada pola pikir yang ditangkap yang mungkin bisa jadi salah ketika terjadi konflik kan begitu ya. Gitu kan. Nah, itu kan harus diluruskan. Ketika ini sama-sama diterima akan menjadi dealing kan. Saling accept gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang yang gue coba untuk bangun aja sih. Jadi dari Om Fijo, ya you're not trying to solve their problems ya, you're trying to facilitate so they can solve their own problems gitu ya. Karena beda tuh trying to solve their own problems jadi masalah tambah berat tuh kalau kadang-kadang kayak gitu ya. nggak tepat juga gitu ya. Yang menjadi challenge adalah ketika salah satunya juga gue nggak suka atau salah satunya juga gue punya masalah, kayak gue juga punya unek-unek gitu, tapi kan as an HR lo nggak bisa gitu, lo tetap harus melihat dua masalah atau dua pendapat ini sebagai sesuatu yang objektif mungkin melihat masalah gitu, walaupun kayaknya gue juga pengen curhat kayak ada yang mau dengerin gue ya, gue juga mau curhat. Lo nggak bisa curhat balik ya, curhat gitu. balik. Dari cerita itu gue mau cerita dikit, ini lucu banget sih ceritanya nih. Menurut lo gimana ya dengan cerita yang gue bakal share ini? Jadi ini orang talent ya, ini bagus banget, pokoknya nih future leader banget lah gitu loh. Nih mudah-mudahan orangnya nggak nonton nih. Tapi ada satu kejelekannya, kata atasan-atasannya gitu. Tadi kayak lo kan, gue nggak bakal percaya kalau apa sih itu belum kejadian gitu. Ya kalau misalnya kita punya minuman gitu, misalnya kita beli Starbucks, kita beli apa gitu, dia tuh sering minta gitu loh. Masa sih kayak gitu kata gue. Lo cobain aja lo bawa minuman depan dia, pasti dia minta gitu. Semuanya pada bilang mengiyakan gitu loh. Dan benar, gue cobain ada orangnya nih, gue beli minuman, gue bawa ya depan dia ngobrol. Gimana? Kopi itu kan? Bukan susu. Oh, susu. Kayaknya. Iya enak. Udah mau habis. Dan benar gitu. Nah, kan itu kan you feel ya. Orang-orang yang bagus punya. Enggak semuanya bagus, semua orang pasti ada kekurangan. Kalau sama orangnya lo nggak bisa ngasih tahu, bro, I don't think that's appropriate gitu, lo pernah bisa bilang not US but Indonesia. Nah itu benar-benar. Yeah, don't do that man, do not do that gitu ya. work. Ini Indonesia, jadi kayaknya gitu. orang kayak kalau ngomong kayak gitu tuh nggak enakan, benar. Harusnya kita ngomong apa adanya. Cuma takut sakit hati, takut ini ya, kadang-kadang itu sih. Bener, ini Indonesia kan, kita nggak bisa langsung ngomong kayak asal jeplak aja kayak di luar mungkin ya. Yang paling itu ya, menurut gue yang paling sering kejadian adalah kalau orangnya bawa badan. Lo pasti juga nggak ada yang berani mau ngomong, walaupun dia orang sales yang dia ketemu klien. Ayo gimana coba ngomongnya, Pak, maaf nih Pak, saya mau ngomong. Ya itu happen berapa kali gue disamperin sama karyawan, Mbak tolongin dong bilangin orangnya bau, gue di sebelahnya pusing, gue juga bingung. Gue pernah loh, anak MT gak lulus gara-gara bawa badan. Iya, jadi anak MT itu, wah semua MT itu udah pada kesal banget sama dia, udah gitu kan kita sediain hotel gitu kan, ada yang sekamar, udah sampai nggak mau sekamar sama dia karena bawa badan. Itu sampai kita nggak lulusin gara-gara itu. Tapi kita udah feedback, berapa kali kita feedback, kalau gini, nggak mau juga, tetap aja kayak gitu baunya. Akhirnya kita nggak lulusin. Gitu. Nggak tahu sih itu. Jadi ya, memang tips buat bagus, orang bagus kerja ya, juga. make sure mandi proper lah ya sebelum kerja ya. Mandi kayaknya sih udah ya. Nggak tahu kenapa gitu ya. Ya udah oke. Jadi kita wrap up dulu ya guys. Jadi apa namanya tadi kita ngobrolin soal ada yang bete sampai stuck ya kan. Terus sampai gimana sih bantuin orang yang lagi dead end gitu ya satu sama lain ya. Nah, mungkin kita wrap up aja gimana Not kalau misalnya orang kerja tipsnya pas dia lagi bete tuh ya di kantor apa tuh yang mesti dia kerjain. Karena jangan sampai shortcutnya, yaudah deh gue cabut aja gitu loh kan. Seperti kita tahu kan, yang lucu gak cuma di perusahaan itu, yang di tempat lain juga banyak yang lucu gitu. Gimana Not? Ini loh ya. tips lo. Kalau orang tadi kan kita ngobrol aja, kalau negatif udah langsung nyambung ya. Soalnya cepet banget gitu kalau ngomongin orang negatif gitu loh. Kita harus punya kubu.
Jadi harus ada yang mensupport kita kan, support system tuh penting banget kan. Jadi kalau lo bete sama seseorang, lo harus mencari yang satu kubu sama lo dan akan menjadi support system lo, itu paling penting. Kalau nggak punya itu lo pasti kalah deh, karena nggak mungkin lo sendiri bisa menghadapi itu, lo butuh orang lain. Jadi butuh support system lah ya. Oke, lo Ren, gimana Ren? Gue sebelum tadi ke tips yang bisa gue bagiin gitu ya, gue pengen nanggepin yang tadi Arnold tuh ya. Yang lucunya ya, yang sering terjadi tuh, misalnya ada satu orang yang kita ada dua orang nih yang saling benci nih ya. Ini dua orang saling bencinya minta ampun gitu ya. Sebenarnya solusinya tuh gampang tau. Taruh satu orang yang mereka benci sama-sama. Pasti mereka akur. Jadi ngomongin orang itu ya. Ya, itu happens berapa kali di mana mereka tuh ini berdua gontok-gontokan, tapi ketika ada satu orang yang baru masuk dan yang baru masuk ini lebih parah lagi, mereka akhirnya berteman. Nah, kalau dari gue sih emang kalau misalnya emang lu butuh break ya, misalnya lu punya cutilah. Ketika kita emosi memang better jangan dibahas di saat kita lagi emosi banget gitu ya. Ketika lo marah jangan mengambil keputusan. Ketika lo seneng banget, jangan juga berjanji. Karena ya itu ketika momen-momen dimana you are not in the good position untuk memberikan janji atau mengambil keputusan. Takutnya nanti jadi nyesel gitu. Jadi if you need a break, you need time, take it. Kalau gue biasanya ya gue jalan-jalan sendiri, gue nonton, atau gue berenang, sesuatu yang emang gue suka lakukan. Ya gue lakukan dulu, dan kalau udah gue tahu diri gue udah tenang, udah itu kan bakal hari-hari ya, Bol. Lu punya weekend, just gunakanlah dengan baik. Jadi Senin lu bisa fresh. Oke. Gitu deh. Great, thank you Ren. Om Vijo, silakan Om. Itu ya dari Om Arnold sama Iren itu sesuatu bagaimana bisa mengkompensasi ketika kita ya lagi bete atau nggak mood ya. Mungkin gue bicara dari sisi kewajibannya gitu ya. Jadi ketika kita itu terjadi ya tetap harus diselesaikan kewajiban kita sih. Jangan tinggalkan, atau bahkan itu tadi jangan pernah mau cabut karena masalah bete apalagi sama orang. Karena apalagi kalau masalahnya sama orang itu ada di setiap perusahaan. Nggak akan ada, pasti ada gitu. Jadi pergi ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Mungkin penembakan berbeda kayak deja vu gitu loh, kok kayak mirip apa gitu. Jangan menghindari berarti menghadapi dan selesaikan. Menghadapi dan selesaikan. Siapa tahu ketika kita menghadapi dan menyelesaikan ada satu inspirasi untuk kita naik level. Widih, ini emang yang senior mah. Lain ngobrolannya kalau senior. Wise banget ya. Kadang-kadang gue kalau mau ngasih summary suka bingung gue. Oke, kalau gue bisa wrap up berarti dari Arnold cari support system gitu ya, supaya lo bisa lebih solid gitu ya. Dan dari Iren take a break, don't make rash decision basically gitu ya, dan jangan punya janji yang gimana lo belum bisa rasional. Dan yang terakhir dari Om Vijo, jangan lari dari kenyataan, harus dihadapin gitu ya. Karena namanya hidup pasti ada challenging ya. Jadi harus dihadapin lah. Kalau dari gue sih, kalau gue stres sih emang gue salah satunya emang ketawa kayak gini sih, ketemu kalian sih. Support system. This is definitely a strong support system sih. Jadi find your own support system lah. Harusnya apapun masalahnya pasti bisa dihadapin lah ya. Thank you so much. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Bye bye. Okay. Bye. Thank you. See you.